Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menolong kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami ketika kami meyakini bahwa Engkau berdaulat dan bekerja di dalam kehidupan kami melalui firman. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar akan menolong kami dalam kami menghadapi aktivitas kami. Terima kasih ya Roh Kudus atas tuntunan dan ajaran-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Tuhan tidak lupa engkau. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayi sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungan? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan kau. Tuhan menggunakan salah satu ilustrasi kasih yang paling kuat dan emosional di dunia ini. Kasih seorang ibu terhadap bayi. Kasih seorang ibu adalah kasih yang penuh perhatian, tak bersyarat dan penuh dengan pengorbanan. Bahkan ketika semua orang pergi, seorang ibu akan tetap tinggal. Tetapi meskipun begitu besar kasih itu, Tuhan berkata, sekalipun itu gagal, kasih-Ku tidak akan pernah gagal. Ia menjadi dasar keyakinan kita saat kita merasa sendiri, saat kita merasa terlupakan, atau ketika kita merasa tidak dianggap. Banyak orang yang mungkin mengecewakan kita, sahabat kita, keluarga kita, bahkan pemimpin rohani kita bisa mengecewakan kita. Namun Tuhan berbeda. Dia berkata dengan tegas, aku tidak akan melupakan engkau. Janjinya memberikan kepastian kepada kita bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Kadang kita berada dalam musim yang sunyi. Doa-doa belum tentu dijawab. Pintu-pintu belum tentu terbuka. Dan kita mulai meragukan apakah Tuhan masih peduli dengan kehidupan kita. Tetapi keheningan bukanlah tanda ketidakhadiran Tuhan. Tuhan bekerja dalam diam. Ia menyusun langkah-langkah. Bahkan saat engkau tidak menyadarinya, Dia mencatat setiap tetes air matamu, dan tidak ada satupun yang dibiarkannya sia-sia. Dalam ayat selanjutnya, Tuhan berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Artinya, nama kita tidak hanya tercatat, tetapi terpahat di hadapan Tuhan. Dia mengingat engkau, bukan hanya sekali, tetapi terus-menerus Dia mengingat akan engkau. Hidupmu bukan sekedar angka di lautan manusia, tetapi Tuhan memperhatikan engkau secara pribadi dan intensional. Dia benar-benar memperhatikan engkau secara detail. Dia benar-benar memperhatikan engkau dengan seksama. Kasih Tuhan bukan reaktif terhadap kondisi kita. Dia tidak mengasihi karena kita baik, tetapi Dia mengasihi karena Dia adalah kasih itu sendiri. Kasih-Nya mengikat kita, kasih-Nya menopang kita, dan tidak akan pernah melepaskan kita. Dia akan terus berada dengan kita, bahkan dalam keadaan dan situasi apapun yang kita alami. Bahkan mungkin kita sedang dalam masa-masa sulit. Luangkanlah waktu untuk merenungkan kembali janji-janji Tuhan. Lihat kembali janjinya yang sudah digenapi dalam kehidupan. Percayakan masa depanmu bukan pada manusia, tetapi pada Tuhan yang tidak pernah lalu. Jangan menilai kasih Tuhan berdasarkan emosi sesaat. Berdirilah di atas kebenaran, maka engkau akan melihat kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau tetap ada untuk kami. Engkau tetap mengingat kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Bahkan sedetik pun pandangan-Mu tetap ada pada kami. Engkau peduli ketika kami dalam kesesakan. Engkau peduli ketika kami menghadapi permasalahan. Engkau peduli ketika kami mengalami kemerosotan secara kerohanian. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang besar.
Terima kasih bahwa Engkau akan terus ada bersama-sama dengan kami. Tuntun kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam arahan kebenaran-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.